Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk berbagi informasi seputar kegiatan budidaya tanaman asollah. Ya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan budidaya tanaman asollah dengan menggunakan berbagai macam wadah budidaya untuk tanaman asollah. Ya, kita akan mengulas satu persatu wadah apa saja yang saya pernah gunakan untuk melakukan pembudidayaan tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube, yang pertama tentunya ya kita mulai dengan wadah yang ukurannya paling kecil, ya, yaitu baskom ya, budidaya asollah, membudidayakan tanaman asollah dengan menggunakan baskom. Baskom yang saya gunakan adalah baskom daur ulang dari bahan bekas. Jadi baskom yang bahan dasarnya dari karet itu tentunya jauh lebih tahan apabila kita bandingkan dengan jenis baskom yang lain. Sebagaimana kita paham bahwa wadah atau media budidaya tanaman asollah itu harus selalu terkena cahaya matahari untuk menunjang pertumbuhannya. Sehingga dengan demikian, dengan memilih baskom dari karet ini, itu tentunya jauh lebih tahan ya. Ya, di samping itu dengan menggunakan wadah berupa baskom, itu kita tentunya memilih ya, ketika kita tidak memiliki lahan yang cukup luas, maka baskom adalah pilihan yang paling tepat. Cara pembudidayaannya itu sama dengan kurang lebih sama dengan membudidayakan tanaman asollah di wadah-wadah yang lain. Cuma yang membedakan itu tentunya ukuran daripada baskom itu lebih kecil apabila dibandingkan dengan wadah atau media-media yang lain. Ya, namun satu kelebihan yang pasti dari baskom ini, membudidayakan asollah di baskom, itu kita bisa dengan bebas memindah-mindahkan ya. Memindah-mindahkan baskom yang menjadi media budidaya tanaman asollah. Ya, seperti itu sahabat YouTube. Yang pertama ya, melakukan pembudidayaan asollah di baskom. Kemudian yang kedua, wadah yang bisa kita gunakan ada pula berupa kolam plastik. Ya, kolam plastik yang saya maksud adalah kita membuat rangka kolam yang berupa papan-papan bekas atau triplex bekas yang nantinya akan kita lapisi dengan plastik. Ya, sama dengan baskom tentunya ini juga merupakan jenis wadah budidaya asollah yang tentunya lebih murah, sehingga sangat mudah untuk kita adakan. Ya, sahabat YouTube, kita bisa membuat media budidaya dari plastik ini, kita sesuaikan dengan ukuran daripada plastik itu sendiri. Ya, contoh plastik yang sering saya gunakan untuk melakukan pembudidayaan tanaman asollah, itu saya menggunakan plastik yang biasanya digunakan untuk mencor jalanan ya, plastik pengalas cor, yang biasanya saya dapatkan di toko material atau toko bahan bangunan. Ya, namun bisa juga kita menggunakan jenis-jenis plastik yang lain. Ya, tergantung kemampuan kita untuk mencari dan mendapatkan plastik-plastik yang ukurannya lebih besar. Misalnya plastik-plastik untuk tempat sampah, ya, itu juga bisa kita gunakan. Ya, seperti itu sahabat YouTube. Cara pembudidayaannya kurang lebih sama dengan media-media yang lain, cuma tentunya ketahanan daripada plastik yang kita gunakan sebagai pelapis kolam itu tentunya kurang kuat apabila kita bandingkan dengan jenis-jenis wadah yang lain seperti terpal ya, baskom tadi, maupun pada kolam yang berupa kolam beton. Ya, sahabat YouTube, kemudian yang ketiga jenis media budidaya yang saya gunakan untuk membudidayakan tanaman asollah itu adalah kolam beton. Ya, kolam beton tentunya itu sangat memudahkan kita untuk
melakukan proses pembudidayaan tanaman asollah. Ya, stabilitas medianya lebih bagus, lebih kuat karena terbuat dari beton, sehingga memudahkan kita dengan leluasa pada saat melakukan pemeliharaan budidaya tanaman asollah. Ya, sebagai contohnya itu pada saat kita melakukan proses pengadukan media budidaya tanaman asollah, itu kita bisa dengan bebas melakukan. Bahkan saya biasa mengaduk media budidaya tanaman asollah pada kolam beton, itu dengan cara masuk ke dalam kolam, kemudian saya aduk-aduk dengan menggunakan kaki. Seperti itu sahabat YouTube. Di samping itu, dengan menggunakan media berupa beton, itu kita dengan mudahnya bisa memasang pipa pembuangan air otomatis. Ya, seperti itu, sehingga kita jauh lebih gampang untuk melakukan pergantian air secara otomatis, terutama pada saat musim hujan tentunya sahabat YouTube. Ya, kemudian yang terakhir, yang keempat, media yang kita gunakan tentunya adalah media yang paling sering saya buatkan videonya. Itu adalah media yang berupa atau wadah yang berupa kolam terpal. Kolam terpal tentunya bisa lebih stabil apabila dibandingkan dengan kolam plastik, ya, seperti itu. Dan di sini kita tinggal memilih ukuran terpal sesuai dengan rangka yang telah kita buat. Sahabat YouTube sekalian, jenis kolam terpal ini itu memiliki stabilitas juga yang cukup bagus, sangat memudahkan kita di dalam melakukan pembudidayaan tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi untuk melakukan pembudidayaan tanaman asollah ini, oke, jadi sahabat YouTube, di antara keempat jenis media atau wadah budidaya ini, walaupun bentuk ukurannya berbeda-beda, bentuk ukuran dan stabilitasnya berbeda-beda, ya, namun tentu cara pembudidayaannya tetap sama, ya, tetap sama. Kita melakukan pembudidayaan tanaman asollah, kita melakukan perawatan, pemanenan dan sebagainya. Di dalam proses perawatan kita tetap melakukan proses pemupukan, kita juga melakukan pengadukan media budidaya tanaman asollah, dan bahkan kita juga bisa memiliki tanaman asollah yang subur dengan pertumbuhan yang cukup cepat, ya, yang bisa mencapai 30% pertumbuhan dan perkembangannya, itu pada keempat jenis media atau wadah budidaya ini. Ya, jadi sahabat YouTube, jadi video ini merupakan rekomendasi bagi sahabat YouTube, terutama pembudidaya pemula, untuk bisa memilih kira-kira jenis wadah apa atau jenis media budidaya apa yang paling cocok untuk Anda gunakan di dalam melakukan proses pembudidayaan tanaman asollah skala rumahan. Ya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Silakan tinggalkan komentar pada kolom komentar, ya, dan saya akan berusaha untuk selalu menyempatkan diri untuk bisa membalas pertanyaan dan komentar dari sahabat sekalian. Ya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.